Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunari Bintang, channel pendidikan Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas materi bahasa Indonesia, cara membuat kalimat simpulan dari sebuah paragraf. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan merupakan hal yang inti dalam sebuah wacana. Nah, berikut adalah cara-cara menentukan kalimat simpulan atau kesimpulan. Cara menentukan simpulan paragraf ada 4 cara. Yang pertama, langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf tersebut. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam paragraf tersebut. Yang keempat, jawaban dari ide pokok paragraf tersebut. Oke, contoh 1, cara langsung mengambil kalimat simpulan dari paragraf. Kalimat simpulan biasanya ditandai dengan kata jadi, maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh paragrafnya, salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya cukup murah. Jadi, tidak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Perhatikan kalimat terakhir pada paragraf di atas. Diawali dengan kata jadi yang merupakan kata kunci dalam menentukan simpulan paragraf. Jadi, simpulan paragraf di atas adalah kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Nah, semoga cukup jelas ya contoh yang pertama. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang kedua, yaitu dengan cara menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Contoh paragrafnya, acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar berbagai acara. Namun, kemeriahan tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal di lapangan tersebut. Nah, kalimat utama pada paragraf di atas berada di awal paragraf. Kalimat simpulan paragraf tersebut berada di akhir paragraf. Sehingga jika digabungkan maka simpulan paragraf di atas adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Cukup jelas ya, merupakan gabungan dari kalimat utama dan kalimat simpulan paragraf. Oke, untuk contoh yang ketiga, dengan cara mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam paragraf. Contoh paragrafnya, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Yang menjadi akibat pada paragraf di atas adalah penggunaan plastik yang semakin marak. Yang menjadi sebab adalah plastik sulit diurai oleh tanah.
Sehingga kalimat simpulannya bisa diambil sebagai berikut. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena plastik sulit diurai oleh tanah. Ya. Oke, untuk contoh yang terakhir, yang keempat, dengan cara jawaban dari ide pokok paragraf. Contoh paragrafnya, pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti di dalam darah atau rambut. Jika terus-menerus terkumpul di tubuh, maka proses perkembangan dan pertumbuhan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Nah, ide pokok paragraf di atas adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh. Nah, dari ide pokok tadi bisa dikembangkan menjadi kalimat pertanyaan, yaitu apa dampak pencemaran yang masuk dalam tubuh kita? Nah, jawaban dari pertanyaan tadi adalah merupakan kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Jadi jawabannya atau kalimat simpulannya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangan tulang, otak, dan saraf. Nah, jadi kalimat simpulan tadi merupakan pertanyaan. Pertanyaan dari apa dampak pencemaran yang masuk dalam tubuh kita, dijawablah kalimat tadi yang menjadi kalimat simpulan dari paragraf tersebut. Nah, semoga 4 contoh yang saya tampilkan tadi bisa membantu kalian untuk lebih mengerti tentang bagaimana cara menentukan kalimat simpulan. Semoga kalian memahami, tetap semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.